Kementerian Dalam Negeri akui bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 mengalami kendala pada saat proses harmonisasi antar lintas kementerian. Hal ini diungkap pada saat audiensi antara perwakilan perangkat desa dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta Selatan, Selasa 9 Juli 2024. Audiensi ini sendiri sudah untuk kesekian kalinya bagi perwakilan perangkat desa yang dikoordinir oleh Sarjoko dari Magelang dan Mujito dari Tulungagung. Misi yang sama dengan audiensi-audiensi sebelumnya untuk mendorong aspirasi perangkat desa masuk dalam revisi PP nomor 11 tahun 2019. Benar yang disampaikan bahwa sebelum UU 003 tahun 2024 ketok palu di 25 April tahun 2024, proses pembahasan revisi PP ini berjalan beriringan dengan pembahasan revisi UU Desa, ujar Dito, pejabat dari bidang perundang-undangan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Pembahasan revisi peraturan pemerintah ini sudah selesai di tingkat pertama yaitu di Kementerian Dalam Negeri. Pada langkah kedua inilah kendala pada pembahasan revisi peraturan pemerintah baru muncul. Pada prosesnya di Kementerian Hukum dan HAM, revisi peraturan pemerintah ini mengalami dialog terjadi antara dua kementerian yang mengurusi desa dan perangkat desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Bagaimana proses harmonisasi draft rancangan revisi peraturan pemerintah ini mengalami dialog? Simak selengkapnya melalui video penjelasan berikut ini. Yang boten dalam Semarang Pak, tapi yang kalau rumiyin ngasto wonten Pancaarga. Nah, menawi Pancaarga nggih ngertos nggih, terus lenggah wonten Bayeman. Oh, keren kan? Nah, terjemahannya di bawah sini. Jadi saya sebenarnya berharap Bapak kesini itu bawa ceriping telong butil dan juga getong trio Pak. Sudah disiapkan. Berarti tahu bener bahwa itu orang Magelang Pak. Oh iya, kalau tahu pojok nggak mungkin basi Pak, mesti karena ada sambal kacangnya. Setelah ini pulang Pak, berarti Bapak nggak kerja ini Pak. Ya, saya naikkan pula, habis itu saya jatuhkan. Saya hanya menjawab beberapa, nanti secara teknis Pak Sikri yang akan menjawab. Mungkin tadi juga sudah sempat ada konsultasi privat mungkin gitu. Ya, yang pertama adalah terkait dengan PP Pak. Kebetulan PP itu bagian saya yang diminta untuk mengawal. Benar yang disampaikan bahwa sebelum undang-undang ini, Undang-Undang 3 2024 ketok palu di tanggal 25 April 2024, PP ini sudah berjalan juga pembahasan beriringan. Terus sudah selesai di tingkat pemerintah belum? Sudah selesai. Lalu ketika pembahasan sudah selesai, langkah yang dilakukan kedua apa? Langkah yang dilakukan kedua adalah harmonisasi. Ya, berarti kalau Bapak mau nyatet, yang pertama tahapannya pembahasan, terus garis datar panah, kedua namanya harmonisasi. Harmonisasi itu dilakukan di mana? Harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, di JNPP namanya. Nah, semua pasal, semua ayat yang menjadi poin perubahan sudah disetujui kecuali satu hal. Ini yang masih deadlock antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa PDTT, di mana yang memfasilitasi adalah Kemenkumham. Deadlocknya di mana? Deadlocknya adalah terkait dengan Musdes dan perencanaan desa. Kok deadlock kenapa? Gitu kan? Nah, deadlocknya karena satu, Kementerian Dalam Negeri dengan pandangan penyelenggaraan pemerintahan, pendekatan ilmu pemerintahan menyampaikan bahwa yang namanya Musdes, namanya perencanaan itu menjadi ranah pemerintahan, menjadi ranah pemerintah desa dan BPD. Kenapa?
karena pasti ada pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa dan BPD. Contohnya mulai dari undangan, mulai dari berita acara, itu kan yang tanda tangan bukan masyarakat, tetapi adalah Kades dan BPD. Itu pendekatan dari kami. Yang kedua, masalah perencanaan. Perencanaan itu kan begitu bapak-bapak Kades, ibu-ibu Kades dilantik punya kewajiban yang pertama Bapak menyusun RPJMdes. Nah, kita harus mengakui ada dua fenomena, yaitu yang pertama ada Permendagri 114 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang buat Kemendagri, Pak. Isinya apa? Isinya mulai bagaimana cara membuat dokumen-dokumen perencanaan yang ada di desa, mulai dari penggalian gagasan, buat apalagi bukan ngajarin saya buat kalender musim, peta keadaan desa, ya, kemudian apalagi ada musdes, ada musrenbangdes, sampai akhirnya jadilah suatu dokumen perencanaan yang disahkan dalam bentuk perdes. Itu adalah ranah bidang tugas kami, Pak. Dan itulah pendekatan yang kami sampaikan ketika menyusun PP sebagai peraturan pelaksanaan atas undang-undang yang baru. Nah, tetapi di sisi yang lain, Kemendes tidak salah juga karena mereka core-nya atau tugas utamanya adalah di bidang pembangunan dan pemberdayaan. Mereka masuk melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Jadi musdes itu adalah tempat berkumpulnya masyarakat. Semua lapisan boleh datang, baik dari yang orang sehat sampai dengan orang yang termarginalkan, non-sewu termarginalkan dalam arti mungkin cacat tubuh, ada yang amputasi, ODHA, orang hidup dengan HIV, itu punya hak, Pak, kecuali ODGJ. Kalau ODGJ datang ke musdes menyampaikan pendapatnya, mengganggu, dan kadesnya mengakui, ya remuk nanti digugu, musdes diakui lah. Itu gak ada masalahnya, saya ngeten sinten gitu kan. Itu harus dikirim ke rumah sakit yang ada di Magelang sana, yang di depannya ada kacang atomnya itu, Pak. Nah, yang kedua, mereka melakukan pendekatan bahwa apa yang menjadi hasil dari musdes itu memang benar-benar kehendak masyarakat. Ya betul, Pak. Bukan lagi kehendak pemerintah desa, tetapi prioritas hasil dari satu musdes memang harus mengakomodir kebutuhan yang ada di desa dan terutama masyarakat.